Hanya disuruh untuk membaca Quran secara syariat, baca Quran karim, secara hakikat baca Quran diri, perenungan, baca Quran kejadian gitu loh. Nih, jadi di saat kita membaca bangun malam seperti itu, membaca Quran, perenungan dan sebagainya, perkataan berat, maksudnya apa? Sabdo dadi, apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Ini disebut dengan sesungguhnya kami menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Jadi ucap seucap mandi. Nah ini kalau kita praktek, sering rajin praktek bangun malam, mandi, terus wiridan, baca Quran, sholat malam dan sebagainya, apa yang kita katakan terwujud. Disimpelkan dengan astagfirullahaladzim, tapi kesadarannya kepada sang hidup. Karena sang hidup itu melingkupi rumah, melingkupi pohon, melingkupi semua makhluk. Jadi astagfirullahaladzim, penuh kesadaran, ini radiasinya sudah mengalir ke semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di malam hari itu tidur kita itu sebut istighfar sebanyak-banyaknya sampai tertidur. Maksudnya bukan sebut nama saya ya lo yo, soalnya nama saya istighfar sih, ntar manggil istighfar, maksud istighfar, oh, datanglah ke mimpi nanti, ayo ngapain manggil bukan yang itu, tapi astagfirullahaladzim, karena energi netral, energi mengikuti niat. Di saat malam hari mulai asar sampai kita tertidur, kita menyebut astagfirullahaladzim, energinya adalah energi untuk memperbaiki diri, pemurnian, sehingga nanti kan di saat kita tidur regenerasi sel. Makanya nanti jam 12 bangun untuk membuang ini yang lewat pori-pori ini, racun-racun lewat pori-pori ini agar terbuang. Nanti di saat Bapak Ibu rajin bangun tidur kasih, bangun malam, jiwa akan begini. Makanya di surat Muzamil 1-6 coba baca. Muzamil. Mas, aku tuh tiba 2 jam 3 kayak gitu ya. Tapi untuk mengusir rasa malas itu gimana ya? Allahumma paksa. Paling bangun tapi nggak sholat nggak apa gitu loh. Paling ya tapi sadar gitu loh. Terus sadar nafas terus kayak gitu tapi sambil rebahan gitu. Nanti ketidur lagi kayak gitu. Ben mata tuh langsung melek gitu loh, belum bisa. Oh malas belum sadar. Iya kalau males belum sadar gitu aja. Sadar ini maksudnya sadar aku tuh sudah diarahkan gitu loh sama dia tuh udah diarahkan, tapi malesnya itu loh kok belum sadar. Orang sadar itu pasti praktek. Berarti kita hanya sadar bangun, belum sadar praktek mandinya. Orang sadar itu pasti. Umpama kok rasa muncul malesnya muncul, Allahumma paksa iso jalaran soko kulino. Nah yang bisa memaksa siapa? Diri pribadi. Itu langsung meditasi kadang ya Mas, tapi kadang kan sampai badan masih pada pegel kayak gitu. Masih sering gitunya gitu loh. Nah itu dia. Padahal badan pegel-pegel asal praktek seperti itu sembuh. Penyakit sembuh. Jiwa-jiwa yang masih oleng sembuh. Yuk baca Al-Muzamil. Coba dibaca dari ayat 1 sampai ayat 6. Baca dulu. Mandi itu supaya rambut dibasahin Mas. Iya Bu. Pori-porinya kan ada ininya. Rambut kan ada pori-porinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa gabung. Gitu. Mana siapa yang mau baca? Ayat 1 sampai 6. Ini baris dari 1 sampai 6 ya. Oke. Ya itu Muzamil. Muzamil. Baik, orang yang berselimut itu ayat 1-nya ya. Ya. Bangunlah untuk apa sih? Tak begitu lihat. Bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil.
yang kedua itu aja. Ya. Yang ketiga, ayat 3 lambung yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Ayat keempatnya atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ayat 5-nya, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Yang keenam, sungguh bangun malam itu lebih kuat isi jiwa, dan bacalah di waktu itu lebih berkesan. Bacaan Nih, Nah begitu kuliah pasti semua. intinya ayat 1 kita disuruh untuk bangun malam. Saya juga mau baca dulu lah. Aduh. Saya nggak bisa kelihatan. Nih, wahai orang yang berselimut, orang yang tidur disuruh bangun. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Makanya banyak yang males. Makanya ini disebut sebagian kecil. Yang nggak males itu sedikit, yang males banyak. Gitu. Yaitu separuh atau kurang sedikit dari itu jam separuh malam kan jam 12 lah. Kurang dikit ya jam setengah 12 atau lebih sedikit, lebih seperdua atau jam 1 sampai jam 2 gitu. Sungguh kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Perkataan yang berat ini maksudnya apa? Sabdo tadi. Nanti di saat kita sering bangun malam, mandi, kita wirid zikir penuh dengan kesadaran dan penghayatan, dibaca dengan pelan-pelan, membaca Quran. Karena di saat kita membaca, seperti membaca Quran di malam hari, itu kan pikiran kita nggak kemana-mana, tapi kita itu tertuju kepada bacaan itu, sehingga pikiran kita ada di sini, gitu loh. Makanya disuruh untuk membaca Quran secara syariat, baca Quran karim, secara hakikat baca Quran diri, perenungan, baca Quran kejadian, gitu loh. Nih, jadi di saat kita membaca bangun malam seperti itu, membaca Quran, perenungan dan sebagainya, perkataan berat, maksudnya apa? Sabdo tadi, apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Ini disebut dengan sesungguhnya kami menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Jadi ucap seucap mandi. Nah ini kalau kita praktek, sering rajin praktek bangun malam, mandi, terus wiridan, baca Quran, sholat malam dan sebagainya, apa yang kita katakan terwujud. Di sini ada sabdo tadi. Nah ini untuk afirmasi, jos. Untuk wiridan, jos nanti. Karena sabdo tadi perkataan yang berat. Jadi di saat apa? Mau berdoa, ya Allah, lah gitu loh. Limpahkanlah kepada kami wujud. Nih, sabdo tadi loh. Untuk afirmasi jos banget ini loh. Dan ayat 6-nya sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Jiwanya sudah tidak khawatiran, kan sudah terisi, terpenuhi cinta kasih, terpenuhi kesabaran, kesadaran, rasa syukur, sudah tidak sambat tersulo, tidak khawatir bersedih, sudah tidak marah, sudah tidak jengkel dan sebagainya. Ini untuk apalagi ini orang yang mempunyai penyakit di shoulder itu, bukan di las loh, di shoulder. Asal mau praktek seperti ini, jiwa itu akan kuat, jiwa itu akan tangguh. Sabdo tadi. Nah kalau kita memahami fadilahnya lah, bahasa fadilah, waduh manfaatnya, pasti yang tadinya rasanya malas karena sudah tahu, ini untuk pribadi masing-masing juga kan, pasti akan ada muncul rasa semangat. Ini Al-Muzamil, agar sabdo jadinya tadi. agar-agar lagi mas. Tapi kan agar-agar yang murni. Kalau agar yang itu kan agar yang ego. Agar itu ada dua, agar murni. Iya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kita harus bijak dalam mengambil, memahami. Ya agar. Tuhan aja agar dikenal kok. Ya agar. Akarnya untuk dalam diri sama keluar diri. Iya, itu dia, untuk Tuhan dan untuk ego gitu loh. Jadi praktek. Dan asal mau mempraktekkan sesuai ayat tersebut, energinya itu kemurnian. Praktekkan.
Karena apa? Di surga apa yang kita mau hanya dipanggil saja wujud. Bahkan Tuhan menciptakan sesuatu pun dengan apa? Kalam, kata. Hanya dengan berkata. Loh, penciptaan alam semesta ini kan kun fayakun. Innama amruhu idza aroda an apa ya? Innama amruhu idza aroda say'an Amru idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Lah Tuhan saja menciptakan sesuatu dengan berkata. Lah kita ya mencontoh dong. Contoh guru kita yaitu Tuhan kita. Tuhan menciptakan sesuatu aja dengan kun fayakun. Makanya ada ayatnya innama bil niat itu apa? Innama amruhu. Oh ya, Innaka amalu. innama innamal a'malu binniyat. luhu bil niat. Innama amalu niat. Makanya sholat ya tadi di grup kan, sholat asar, sholat duhur, sholat isya semua 4 rakaat, tapi di kata niatnya beda semua kata. Makanya ayo praktek tidur kasih bangun, mandi, sadar nafas, baca Quran, ya terserah Quran Karim atau Qadim. Tadi malam udah praktek. Ini mau cerita tapi waktunya udah hampir jam 9. Ya bisa lah, inilah lagi asik. Bisa agak panjangan dikit nggak apa-apa gitu loh. Ya siapa tahu bisa bangkitin semangat untuk saudara-saudara yang lain. Jadi tentang praktek ini kebetulan saya udah jalanin yang dari dulu Mas Is suruhkan lah gitu ya. Saya langsung jalanin. Yang pertama tentang puasa yang 72 jam itu. Kalau yang mandi malam itu kebetulan saya udah jalanin dari Oktober, karena saat itu ada temen juga yang nemenin gitu. Jadi puasa 72 jam mandi malam itu berhenti kemarin sebelum lebaran, sebelum Ramadan. Saya lanjutin lagi kemarin udah Syawal ya, mulai 72 jam lagi. Tapi saya nggak akan ceritain tentang yang prakteknya sebetulnya. Ini anggap aja yang agar-agarnya, kalau ada orang yang mengajar agar-agar. Hasilnya Pak? Tapi saya nggak mengejar itu sebetulnya. Tadinya untuk pelunasan, pemurnian, pembersihan, karena saya merasa diri saya ya udah segala macam lah saya jalan. Dan ketika awalnya September, hasilnya mulai terasa waktu itu masih nikah 27 Januari. Jadi saya ingat terus itu tanggal itu. Karena satu lahir cucu laki-laki. Jadi cucu itu pas sama dengan pernikahannya Mas Is sama Mbak Yu. Itu pertama, itu Januari kan. Masuk ke Februari, anak saya hilang motor. Saya kasih tahu ke anak saya itu udah biarin, lepasin aja, lagi diambil sama yang punyanya. Saya bilang ya, saya ngikutin kata-kata Mas Is tentang burung itu kan. Dan saya sadari lah kata-kata itu. 2 hari kemudian motor kembali Mas. Ya berarti masih dipercayai kamu pegang motor ini sama Tuhan. Itu tanggal 6, tanggal 25 anak saya yang tadinya masih janda menikah. Tanggal 19 Maret anak saya masih perawan menikah. Dan dari situ Mas ininya dulu
saya hilang rumah, bukan hilang, diambil lagi sama pemiliknya, rumah, apartemen, mobil gitu ya. Dan saya saat itu ketika anak saya menikah, rumah dikembaliinnya 10 kali lipat dari nilai rumah yang saya hilang. Nilai mobil yang dulu pernah hilang dikembaliin 10 kali lipat. Tanah yang dulunya hilang dikembaliin luasnya 10 kali lipat dari luas tanah yang pernah saya hilang. Jadi apa yang kita praktekkan dengan tadinya tulus saja, jalanin aja tanpa ada embel-embel agar ini agar itu, ternyata memang benar bukan dibalikin, lipat gandakan. Dihidangkan banyak bonusnya gitu ya Pak. berkali-kali lipat gitu dari apa yang tadinya kita nggak mengharapkan. Saya bukan ini ya, tidak ngejar itu tadinya, karena intinya hanya untuk bersihin diri aja gitu, ingin mengenal diri gitu. Jadi itu kisah nyata saya. Dan nanti mungkin kalau masih ke Bandung ya insya Allah masih nyobain itu kendaraan yang lipat nilainya gitu. Ya gitu aja saudara-saudara semua. Makanya yang paling utama tuh niat, tekad. Tekad ya, niat, tekad, praktek gitu. Saya aja yang belum praktekin yang mandi apa-apa itu ya, baru praktekin meminta maaf, berterima kasih, bersyukur lah, pokoknya rajin minta maaf gitu ya. Sama juga dari bulan Januari sampai detik ini mungkin ya, begitu banyak mendapatkan keajaiban dari Tuhan gitu. Kemarin tuh ini saya cerita juga ya, keajaiban yang saya alami ya Pak. Ini tentang materi juga. Lagi bingung nih masalah tagihan kan ada yang macet gitu. Pokoknya mentok lah, tiba-tiba itu ada yang datang ngasih gitu loh. Dan itu kalau buat saya sih udah besar ya. Yang ngasih nyonya bonusan, nggak tahu dia pas ulang tahun gitu loh. Pas dia pas ulang tahun jadi ngasih angpo gitu, tak buka nominalnya hampir 20 juta. Itu kan bonus yang di luar dugaan saya pas saya juga lagi membutuhkan untuk apa ibaratnya nutup tagihan kayak gitu loh. Seperti itu keajaiban ya, buat aku keajaiban sekali. Sering sekali juga ada apa ya yang dulu itu pas lagi gini kok bener ya Tuhan itu mencukupkan kita gitu loh. Itu padahal aku pagi-pagi kan nggak tahu udah mentok ya ini nanti dapat dari mana gitu kan. Aku berserah total padamu, aku serahkan semua urusan kepadamu gitu kan. Sambil jalan tuh terus aku ngomong, bercerita sama semesta, aku lagi bingung, aku lagi cemas, aku lagi gini, pokoknya bercerita seperti itu. Dan rasa itu tadi yang saya ceritakan tadi ya, kecemasan timbul, nanti tenang, datang lagi, timbul lagi, yaitu keajaibannya tiba-tiba dapat bonus segitu yang tadi di luar nalar saya nggak akan dapat uang segitu dalam waktu sekejap gitu loh Mas. Itu keajaiban yang aku alami Februari kemarin. Terima kasih. Tuh, itu masih ada keraguan-raguan. Alhamdulillah Tuhan tepat janji. Makanya apa yang mau kita khawatirkan? Itu masih ada keraguan-raguan. Lah apalagi yakin, pasti. Jadi nggak usah yang lalu-lalu, nggak usah dipikirin, udah lepasin. Karena Tuhan akan melipat gandakan, nggak usah diungkit-ungkit. Orang yang suka ngungkit akan ngungkitin apa? Nggak usah diungkit-ungkit, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kita saat ini sekarang ini di sini, lebih baik kita terus berbuat kebajikan. Kita minta maaf, kita berterima kasih, kita amalkan tentang kebajikan. Janji Tuhan itu pasti, nggak usah dipikirkan nanti dari mana. Kita hanya disuruh untuk berproses.
itu masih ada keraguan-raguan. Sudah Tuhan tetap menepati janji, apalagi keraguan-raguannya dihilangkan. Benar-benar yakin karena janji Tuhan itu pasti. Maka siap-siap jadi orang yang kaya, yang sukses dunia akhirat, dunia dan rasa. Amin, amin. Yang penting praktek. Ayo. Karena apa sih yang dijabarkan, maksudnya yang disampaikan ini ilmu Allah, semua ada di Al-Quran, sedangkan Tuhan janjinya itu pasti. Beda dengan si A, kadang-kadang si A ngomongnya hari Senin ternyata nggak tahu jadi hari Selasa, tapi kalau Tuhan janji itu pasti.